Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Oke, ini adalah pertemuan pertama kita. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Dwi Rimasanti, atau biasa dipanggil dengan Bu Rima. Saya di SMK Muhammadiyah 8 Siliragung ini mengajar 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran fisika dan mata pelajaran IPA terapan. Bagi kalian yang mengambil jurusan teknik alat berat, teknik kendaraan ringan, TBSM, teknik sepeda motor, RPL dan TKJ, kalian bertemu dengan saya di mata pelajaran fisika. Sedangkan anak-anak yang mengambil jurusan UPW dan APH, nanti kalian bertemu dengan saya di mata pelajaran IPA terapan. Oke, kita lanjut. Selamat datang di fisik kelas 10 SMK Muhammadiyah 8 Siliragung. Untuk pelajaran pertama, untuk pelajaran pertama adalah membahas tentang besaran dan satuan. Untuk semua kelas 10, baik itu UPW, APH, RPL, TKJ, TKR, dan TBSM, itu mata pelajarannya masih sama, yaitu KD 3.1 membahas tentang besaran dan satuan. Oke, langsung saja saya jelaskan pengertian dari besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan digunakan untuk menyatakan harga besaran. Besaran dibagi menjadi 2. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok, besaran yang satuannya ditentukan terlebih dahulu, tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran yang satuannya ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Itu adalah pengertian dari besaran pokok. Untuk besaran turunan, pengertiannya adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi biasanya besaran turunan ini mengandung lebih dari satu besaran pokok. Oke, lebih detailnya akan saya jelaskan. Besaran pokok. Terdapat 7 besaran pokok, yaitu panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, suhu dengan satuan Kelvin, arus listrik dengan satuan ampere, intensitas cahaya dengan satuan kandela, jumlah zat dengan satuan mol. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang selain dari besaran pokok. Besaran turunan ini terdiri lebih dari satu besaran pokok. Contoh, kecepatan. Kecepatan memiliki 2 satuan, yaitu meter dan sekon. Kecepatan satuannya meter per sekon. Berikutnya ada daya. Daya memiliki beberapa satuan. Karena daya satuannya yaitu kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Contoh berikutnya yaitu luas. Luas memiliki 2 satuan. Karena luas satuannya adalah meter persegi. Begitu juga dengan gaya dan
volume. Berikutnya, satuan. Satuan di dunia ini harus mempunyai beberapa syarat. Di antaranya yaitu syaratnya adalah tetap. Yang dimaksud dengan tetap yaitu setiap saat, dimanapun berada dan pada kondisi apapun, satuan tidak boleh berubah. Satuan juga harus mudah ditiru. Siapapun bisa meniru satuan itu, tidak terlalu sulit. Berikutnya, bersifat internasional. Satuan bisa dipakai di negara manapun, dikonversi di negara manapun. Berikutnya yang kita bahas adalah tentang pengukuran. Pernahkah kalian mengukur suatu benda? Entah itu panjang benda, tebal benda, diameter benda, ataupun massa jenis benda, bukan? Oke, pengertian mengukur sendiri adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan. Alat ukur. Ada berbagai macam alat untuk mengukur benda. Kita akan bahas satu persatu. Alat ukur panjang. Biasanya alat ukur panjang ini menggunakan mistar atau penggaris. Ada yang berbentuk lurus, ada yang segitiga, ada yang terbuat dari plastik ataupun logam. Penggaris atau mistar memiliki ketelitian 1 mm. Oke, berikutnya ada jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang dengan batas ukur 10 cm dan memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Berikutnya, mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer skrup ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Oke, next. Alat ukur massa. Alat ukur massa banyak ragamnya. Di sini saya beri contoh ada neraca gantung, neraca analog, neraca digital, neraca sama lengan. Berikutnya, alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang biasa digunakan yaitu dalam kegiatan olahraga ataupun dalam praktikum biasanya kita menggunakan stopwatch karena memiliki ketelitian yang relatif teliti sekitar 0,1 detik. Berikutnya, alat ukur waktu berikutnya adalah arloji yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki ketelitian 1 detik. Berikutnya ada jam cesium yang memiliki ketelitian 1 detik setiap 3.000 tahun. Alat ukur berikutnya yaitu alat ukur listrik. Pada komponen listrik itu seringkali kita banyak melakukan pengukuran ya. Contoh alat ukurnya yaitu ampermeter yang biasa digunakan untuk mengukur arus listrik. Alat ukur berikutnya adalah voltmeter yang biasa digunakan untuk mengukur tegangan. Ada wattmeter
yang digunakan untuk mengukur daya. Yang terakhir adalah ohmmeter yang biasa digunakan untuk mengukur tahanan atau hambatan listrik. Pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Saya ulangi, pengertian angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ada beberapa aturan dalam angka penting. Saya sebutkan satu persatu. Satu, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Saya ulang, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 836,5 memiliki 4 angka penting. Keempat-empatnya dianggap menjadi angka penting. Aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 75,006. Perhatikan angka 0 terdapat di angka tersebut. Angka 0 di angka tersebut itu diapit oleh angka bukan 0. Maka angka 0 di sini dianggap sebagai angka penting. Jadi, 75,006 memiliki 5 angka penting. Oke, aturan berikutnya. Untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka angka 0 setelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Saya ulangi, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka angka 0 setelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 0,0060. Angka 6 dan angka 0 di sini semua angka penting. Dua-duanya angka penting. Jadi 0,0060 memiliki 2 angka penting. Aturan keempat. Untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka angka 0 sebelum angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Saya ulang, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka angka 0 sebelum angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contoh, 0,006. Angka 0 baik sebelum atau sesudah tanda koma bukan merupakan angka penting. Jadi, di bilangan 0,006 ini yang dianggap angka penting hanya 1, yaitu angka 6. Mengerti? Oke. Berikutnya, nomor 5, aturan kelima. Bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya harus ditulis notasi ilmiahnya. Notasi ilmiahnya adalah bilangan berpangkat. Contoh, 8.900 dinotasi ilmiahkan atau ditulis dengan 8,9 kali 10 pangkat 3. Maka yang dianggap angka penting hanyalah angka 8,9, yaitu hanya memiliki 2 angka penting saja. Paham di sini? Berikutnya adalah
membahas tentang aturan pembulatan. Oke. Aturan pembulatan pertama, angka-angka yang lebih kecil daripada 5 dibulatkan ke bawah. Saya ulangi. Angka-angka yang lebih kecil daripada 5 dibulatkan ke bawah. Oke. Aturan pembulatan yang kedua, angka-angka yang lebih besar daripada 5 dibulatkan ke atas. Angka-angka yang lebih besar daripada 5 dibulatkan ke atas. Oke, aturan berikutnya. Angka 5 dibulatkan ke atas jika sebelumnya angka 5 itu adalah ganjil. Dan dibulatkan ke bawah jika sebelum angka 5 tersebut adalah genap. Tolong ditambahkan, karena tulisan Bu Rima di situ kurang. Oke, untuk nomor 3, angka 5 dibulatkan ke atas jika sebelum angka 5 adalah bilangan ganjil. Dan dibulatkan ke bawah jika sebelum angka 5 adalah bilangan genap. Tolong dikoreksi. Terima kasih. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kalian tetap beraktivitas dan berolahraga, juga belajar di rumah. Semoga pandemi ini segeralah berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.